Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Sebagai orang beriman, yang diperlukan adalah sikap untuk berani saling mendukung, baik di dalam pelayanan maupun di dalam menghidupi apa yang kita imani. Bukan justru kita terlibat, tetapi ingin menunjukkan kehebatan kita dan bukan kemuliaan Tuhan. Maka pentinglah kita saling mendukung, tidak hanya di dalam kata-kata, tetapi juga di dalam lantunan doa yang kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Allah Bapa di surga. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau telah menganugerahkan cahaya kekal dalam diri Kristus Putramu. Semoga rohnya selalu membimbing kami di jalan-Mu sepanjang persiaran hidup kami di dunia ini. Semoga kami yang haus akan janji-Mu Kau puaskan dengan kelimpahan-Mu di dalam semangat kami untuk saling mendoakan dan mendukung satu sama lain, bukan untuk kesombongan kami pribadi, tetapi untuk kemuliaan-Mu di dalam hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, dinamika kehidupan di dalam menggereja atau di dalam komunitas orang beriman akan memiliki dinamika yang begitu hidup, dinamika yang begitu kuat, dinamika yang saling mendukung satu dengan yang lain. Ketika di dalamnya ada sikap saling menerima, ada sikap saling menghargai, ada sikap yang tidak saling mencaci, tetapi menunjukkan sikap yang membimbing, menemani, bukan hanya pandai menghakimi, tetapi menunjukkan kesalahan dan membawa seseorang pada kebenaran yang sejati. Ada hal yang menarik yang ditunjukkan oleh Lukas di dalam Kisah Para Rasul pada bacaan pertama hari ini. Mereka berkumpul bersama, mengulurkan tangan mereka dan mendoakan Paulus dan Barnabas untuk mewartakan kerajaan Allah. Sikap saling mendoakan menunjukkan sikap saling mendukung, tidak hanya dengan gimmick, dengan semangat friend enemy, di depan seolah-olah teman, tetapi di belakang kita menjatuhkan. Di depan seolah-olah kita mendukung, tetapi di belakang kita mencari pendukung yang bisa mematikan karya pelayanan yang lebih baik mungkin dari kita. Seringkali hanya karena iri, benci, dan kita tidak menjadi pusat perhatian di dalam dinamika hidup menggereja atau di dalam gereja yang utama, yaitu keluarga. Ketika mulai tersingkir oleh orang-orang yang lebih baik, ketika tersingkir karena ada orang yang lebih bertanggung jawab, akhirnya kita seolah-olah hanya sekedar gimmick mendoakan, tetapi di dalam hati berharap agar mereka yang menjadi saingan segera hilang dan bahkan dilenyapkan. Lukas mau mengajak dan membuat kita mestinya menyadari sebagai orang beriman bahwa gereja yang kuat, komunitas orang beriman yang kuat adalah gereja yang dibangun atas dasar saling mengasihi, saling memperhatikan, tidak hanya dengan gimmick tetapi dengan aksi nyata yang tidak hanya pada perbuatan yang nampak, tetapi juga kita mendoakan, mengulurkan tangan kita untuk memberkati mereka semua, dan menyampaikan doa-doa yang memohon agar Tuhan melindungi dan memberkati setiap karya mereka. Tetapi saat ini yang terjadi,
Seringkali kita justru berlomba-lomba menunjukkan siapa yang hebat, meskipun caranya seringkali justru mematikan orang lain untuk terlibat. Bahkan seringkali justru karena sikap-sikap kita, kelompok yang mestinya menjadi warna-warni di dalam dinamika kelompok orang beriman, tetapi justru menjadi eksklusif hanya karena sikap kita yang tidak mau ada pesaing datang, yang tidak mau ada orang yang lebih baik datang membuat gereja kita berkembang. Itulah yang membuat akhirnya gereja kita mati. Gereja kita tidak hidup dan menjadi kaku karena sikap-sikap yang tidak mau berubah dan tidak mau berproses di dalam belajar, memahami situasi dan kondisi yang terus berkembang. Tentu sesuatu yang lama bukan berarti selalu buruk. Kadang sesuatu yang lama itu adalah sesuatu yang baik, yang perlu dipertahankan, tetapi juga bukan berarti yang baru adalah sesuatu ancaman. Bagaimana kita diajak untuk saling melengkapi dan bukan saling menyalahkan, untuk saling memperkaya dan bukan justru memiskinkan apa yang mendukung iman kita. Seringkali karena sikap kolot, sikap tidak mau berubah, akhirnya membuat iman gereja kita tidak berkembang dan tidak hidup. Padahal sudah jelas dikatakan oleh Yesus, barang siapa percaya kepadaku, ia percaya bukan kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Tetapi sepertinya kita nyaman tinggal di dalam kegelapan. Kegelapan yang mana? Kegelapan pada sikap yang tidak mau dibenarkan, pada sikap yang merasa bahwa pemikirannya yang paling benar dan yang lain itu salah. Sikap yang tidak mau bertumbuh dan berkembang dan tidak mau dibentuk. Masih mempertanyakan Tuhan yang seperti apa. Bahkan masih bertanya, di manakah Tuhan hadir? Bahkan di dalam pelayanan kita lebih mengejar untuk menunjukkan kepada seluruh masyarakat dan dunia bahwa segala sesuatu terjadi karena saya. Padahal di dalam kehidupan orang beriman, kita pun harus tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi dan berjalan dengan sempurna adanya karena Tuhan yang memberkati dan mengendaki hal itu terjadi sempurna di dalam kehidupan kita, di dalam usaha kita, di dalam kerja keras kita, di dalam sikap kita yang terbuka pada proses. Namun seringkali kita itu membiarkan sikap angkuh, sikap sombong, dan sikap untuk memuaskan ambisi lebih merajai dan memimpin langkah hidup kita. Tetapi mari kita belajar. Tuhan sudah memilih Anda, saya, serta kita semua untuk ditetapkan agar kita pergi, berproses, bertumbuh, dan berbuah. Dan buahnya itu tetap tinggal. Artinya di dalam pelayanan yang terpenting adalah membuat banyak orang semakin dekat dan mengenal Tuhan. Dan bukan justru tergantung kepada kita. Dan bukan justru imannya tidak berkembang jika tidak ada kita. Mestinya gereja yang hidup adalah gereja yang mampu menghadirkan pelayan baru, yang mampu menciptakan peluang sehingga banyak orang semakin terlibat dan semakin membuat suatu gereja menghadirkan suasana di mana umatnya bisa senantiasa mengalami perjumpaan dengan Dia, Sang Pemilik kehidupan kita. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Menghidupi iman bukan berarti kita hanya berkata bahwa saya beriman dan mengenal Tuhan, tetapi kita menghidupi apa yang kita imani dan melaksanakan
apa yang sudah diajarkan oleh Tuhan kepada kita. Karena iman bukan tersusun dari kata-kata indah, tetapi terbentuk dari setiap tindakan dan tingkah laku kita di dalam kehidupan nyata kita. Maka lakukanlah apa yang baik menurut kehendak Tuhan dan apa yang sudah difirmankannya di dalam perjalanan hidup kita. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.